Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa alhamana bi hidayatil wijdan. Assalatu wassalamu ala man balagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah Jum'ah Duyufur Rahman, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita senantiasa diberikan nikmat, terutama adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan tidak bosan-bosan khotib senantiasa mengajak kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi waktu terus berjalan dengan cepatnya. Saat ini kita sudah memasuki di tahun 2026. Sementara seakan-akan baru kemarin kita mengawali tahun 2025. Apa artinya? Artinya bahwa zaman ini, dunia ini semakin tua. Hari kiamat sudah semakin dekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Kiamat tidak akan pernah terjadi sampai waktu terasa begitu pendek, terasa begitu ringkas. Fatakunu sannatu kasyahri, seakan-akan satu tahun itu seperti satu bulan. Wa syahru kal jumu'ati, dan seakan-akan waktu satu bulan itu seperti satu pekan. Wa takunu jumu'ati kal yaumi, bahkan seakan-akan satu pekan, satu minggu itu seperti satu hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ati, dan seakan-akan satu hari seperti satu jam. Kadzaramati binar, seakan-akan seperti sambaran api yang begitu cepat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dengan bergantinya waktu, bergantinya tahun yang begitu cepat, marilah kita bermuhasabah diri untuk menggapai ridha ilahi Rabbi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuat di masa lalunya untuk hari esok ke depan.
salah satu faedah dari ayat ini adalah kita disuruh untuk menengok masa lalu kita untuk bekal kita ke depan. Akan tetapi tidak kemudian kita terus menengok masa lalu, kemudian larut dalam kesedihan, larut dalam sesuatu yang barangkali kita susah untuk move on darinya. Akan tetapi masa lalu itu cukup untuk kita bisa menengoknya sekali dua kali untuk bekal kita ke depan. Sebagaimana ketika kita mengendarai kendaraan, kita ada spion di kanan dan kiri, motor maupun mobil, maka sesekali kita melihat ke spion, kita menengok ke belakang sehingga kita bisa berjalan ke depan. Tidak kemudian terus kita menengok ke belakang terus, maka kita susah untuk jalan ke depan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antaranya hal yang penting kita perhatikan adalah mari kita mengevaluasi terhadap sesuatu yang senantiasa kita kerjakan setiap hari yang berkaitan dengan pekerjaan, terlebih adalah yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kita niatkan aktivitas kita, kerjaan kita ini untuk niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita niat untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan nilai ataupun pahala seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul karena melihat sahabat yang lain begitu rajin bekerja setiap hari. Maka kemudian sahabat Rasul itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah orang yang tadi bekerja giat setiap hari itu dia berjalan di jalan Allah?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Jika seseorang itu keluar dari rumah, kemudian dia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain shaykhain kabirain fahuwa fi sabilillah. Begitu juga seandainya orang tadi bekerja giat keluar dari rumah, kemudian dia menghidupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, maka dia juga berada di jalan Allah. Bahkan kemudian Rasul mengatakan, wa in kana yas'a 'ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Bahkan ketika seseorang yang hidup sendirian atau seseorang yang belum mempunyai beban hidup, dia adalah seorang yang jomblo, dia bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Agar apa? Agar dia terhindar dari meminta-minta. Maka Rasul mengatakan juga fahuwa fi sabilillah, dia juga berada di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Akan tetapi jika ada seseorang yang kemudian dia bekerja karena riya, pamer, sombong, berbangga diri, maka dia berada di jalan syaitan. Maka suatu ketika Nabi SAW seusai perang Tabuk melihat tangan Mu'ad bin Jabal, tangannya itu kasar, gosong, hitam, melepuh. Kemudian setelah ditanya, "Wahai Mu'ad, kenapa dengan tanganmu itu?" Kemudian Mu'ad menjawab bahwa itu karena aku bekerja keras untuk membelah batu, untuk menafkahi keluargaku. Kalau bahasa sekarang adalah saya menjadi tukang agar saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadhihi yadan yuhibbuhallahu wa rasuluh." Ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Bahkan kemudian Rasulullah mencium tangan dari Mu'ad bin Jabal itu.
Dalam riwayat lain dikatakan hadhihi yadun la tamassuhan naru abadan. Ini adalah tangan yang tidak pernah disentuh oleh api neraka untuk selama-lamanya. Jamaah Jum'ah azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu yang pertama adalah mari kita bermuhasabah. Kita niatkan segala pekerjaan baik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita bersyukur kita masih diberikan usia yang panjang. Barangkali tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita ada yang tidak menangi, tidak menjumpai di tahun 2026 ini. Akan tetapi kita masih menjumpai tahun ini, maka itulah harus kita ungkapkan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab, tsumma min nutfatin, tsumma min 'alaqatin, tsumma yukhrijukum tifla, tsumma litablughu ashuddakum, tsumma litakunu suyukhan." Dialah Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan menjadi seorang anak manusia. Kemudian manusia itu dibiarkan hidup supaya sampai kepada masa dewasa, bahkan kepada manusia itu menjadi manusia yang hidup sampai usia tua. Karena di antara manusia yang lain bahkan sudah diwafatkan ketika usianya itu masih kecil atau bahkan di dalam kandungan. Maka di antaranya kita termasuk orang yang kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia dewasa, sampai usia tua. Maka ini harus kita syukuri. Ibnu Katsir beliau pernah mengatakan bahwa ketika seseorang berada pada usia 40 tahun, maka sempurnalah akalnya, pemahamannya dan kelemah lembutannya. Maksudnya adalah usia kematangan seseorang itu ketika seseorang itu sudah mencapai usia 40 tahun. Bahkan usia 40 tahun ini menjadi puncak bagi seseorang yang ingin mengejar dunia. Karena setelah usia 40 tahun itu hendaklah seseorang itu kemudian lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun maka dia telah mengetahui besarnya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya, juga kepada kedua orang tuanya, sehingga ia harus terus mensyukurinya. Ayuhal hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Mari kita merenung sejenak. Barangkali usia kita ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Kira-kira sudah berapa banyakkah uang yang kita habiskan? Sudah berapa kilo, sudah berapa kintal beras yang kita makan? Sudah berapa liter air yang kita minum? Oleh karena itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, apabila seseorang telah mencapai usia 40 tahun, maka saatnya ia sadar bahwa apa yang telah ia lalui umurnya itu lebih banyak daripada sisa umurnya. Maka ibaratnya orang telah memasuki waktu sholat asar, tidak ada waktu yang dinanti kecuali tenggelamnya matahari ataupun ajal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian poin yang ketiga, setelah kita bersyukur, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik beliau pernah mengatakan, adraktu ahlal ilmi bi biladina wa hum yatlubuna dunya wa yukhalitun nasa hatta ya'tiya li ahadikum arba'una sanatan fa idza atat alaihim i'tazalun nasa. Aku mendapati para ulama di berbagai negeri, mereka sibuk dengan aktivitas dunia mereka, bergaul bersama manusia, ya, sampai usia 40 tahun.
Kemudian setelah memasuki 40 tahun ke atas, mereka akan sibuk dengan urusan akhirat, akan menjauhi manusia. Artinya ini adalah porsi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih kita utamakan setelah kita memasuki usia 40 tahun. Kemudian Imam An-Nawawi beliau juga mengatakan, wa qala al-Imam An-Nawawi naqalu anna ahla Madinati kanu idza balagha ahadukum arba'ina sanatan tafarragha lil ibadah. Imam Nawawi mengatakan, dinukilkan dari para warga Madinah, jika salah satu dari mereka sudah mencapai usia 40 tahun, maka saat itulah untuk meningkatkan dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang keempat adalah mari kita mengevaluasi diri kita. Bagi yang usianya masih muda, usianya masih di bawah 40 tahun, mari kita menginvestasikan amal soleh kita untuk bekal ketika kita sudah tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka akan dicatat baginya semisal kondisi ketika ia beramal saat sehat dan saat ia dalam kondisi mukim atau tidak bersafar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang masih muda, kemudian dia beramal soleh, dia giat beribadah, sholat tepat pada waktunya, sholat berjamaah di masjid, sering menghadiri kajian-kajian ilmu, sering berinfak sedekah di jalan Allah, insya Allah ketika ia tua, kemudian ia tidak diberikan kekuatan untuk beramal soleh lebih, akan dicatat sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan ketika masih muda. Ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barangkali ketika orang sudah tua, maka sering ia sakit-sakitan dan seterusnya. Begitu juga ketika dia berjalan, melakukan safar, perjalanan jauh, kemudian dia tidak bisa melakukan kewajibannya sesuai ketika dia mukim di rumahnya, atau ketika dia melakukan amal soleh yang lain ada kendala, maka dia tetap akan diberikan pahala sebagaimana ketika dia di rumah, ketika dia tinggal di tempatnya, ketika sebagaimana dia bisa melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika masih muda. Maka begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kepada kita. Oleh karena itu, mari umur kita yang masih muda kita gunakan, kita investasikan masa muda ini, sehingga kelak kita akan mendapatkan bonus ketika kita kelak umur kita sudah tua. Karena ada sebuah istilah, ketika seseorang masih muda diberikan kesehatan, dia akan mati-matian untuk mencari harta. Tetapi ketika sudah tua, dia akan buang-buang harta agar tetap sehat. Sekali lagi, kebanyakan orang ketika masih muda, ketika masih sehat, dia akan mati-matian mencari harta. Tetapi ketika dia sudah tua, dia akan berusaha bagaimana agar tetap sehat meskipun dia buang-buang ataupun membuang uangnya itu. Artinya apa? Mari ketika usia kita masih muda, tidak hanya kita gunakan untuk bekerja, untuk mencari harta, tetapi untuk bekal kita nanti, kita perbanyak amal soleh kita untuk bekal kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Ayyuhal hadirun duyufur rahman a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka pada akhir khutbah kali ini khatib menyampaikan, mengajak kepada jamaah sekalian, kita gunakan pergantian waktu, pergantian tahun yang begitu cepat ini untuk kita muhasabah diri agar kita mendapatkan ridha ilahi Rabbi. Ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dalam sekali maknanya. Beliau mengatakan, "Man kanatil akhirati hammahu." Barang siapa yang menjadikan segala urusan di dunia ini dengan tujuan akhirat sebagai cita-cita utama, maka dikatakan ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'alahu samlahu, kemudian akan mencukupi segala urusannya, segala kebutuhannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, maka bahkan dunia itu akan datang kepadanya dengan cara tunduk ataupun berbondong-bondong kepadanya. Artinya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang hanya menjadikan urusan dunia sebagai cita-citanya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Wa farraqa alaihi samlahu, bahkan Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Walam ya'ti minad dunya, dan tidak akan datang urusan-urusan dunia atau keperluan-keperluan dunia, kebutuhan-kebutuhan dunia, illa ma qudira lahu, kecuali hanya sesuai dengan takaran yang telah Allah tetapkan baginya. Ayyuhal hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi, untuk menjalani sisa hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta syahda. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man hadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyal falah. Qad qamatis shalat, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر